sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah aja ya selama pandemi corona ini. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal yang sering dimunculkan dalam aplikasi turunan, yaitu di kelas 11 SMA ya. Jadi untuk selengkapnya silahkan kalian simak video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke. Ya, jadi soal-soal yang akan saya bahas pada video ini nanti ada 4 subjeknya, yaitu yang pertama tentang persamaan garis singkung kurva, yang kedua tentang fungsi naik dan fungsi turun, yang ketiga nanti tentang titik stasioner dan nilai stasionernya, kemudian terakhir tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi ini yang pertama akan saya bahas dulu 6 soal tentang persamaan garis singkung kurva. Soal yang pertama dari persamaan garis singkung kurva, yaitu soalnya kurva fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 20 menyinggung garis L di titik A 3,-8. Gradien garis L nya adalah, jadi untuk mencari gradien, di video yang udah saya buat sebelumnya tentang persamaan garis singkung kurva, gradien itu adalah M, dan kalau memakai turunan, gradien adalah turunan pertama. Jadi tadi fx nya sama dengan x kuadrat tambah x kurang 20, kita cari turunannya, f aksen x sama dengan 2x ditambah 1. Dari sini kita akan mencari gradiennya, yaitu M sama dengan F aksen atau turunan dari tadi titiknya menyinggung titik A 3,8. Kita ganti X nya dengan 3. Berarti sama dengan 2 dikali 3 tambah 1. 2 dikali 3 6, 6 tambah 1 7. Berarti gradiennya adalah 7. Soal yang kedua tentang persamaan garis singgung kurva, yaitu garis singgung pada kurva Y sama dengan x kuadrat kurang 2 di titik 1,0 membentuk sudut dengan sumbu x sebesar A 75 derajat, B 60 derajat, C 45 derajat, D 30 derajat, dan E 15 derajat. Jadi kita cari dulu untuk gradiennya. Jadi tadi kurvanya Y sama dengan x kuadrat kurang x, turunannya adalah 2x kurang 1. Setelah itu kita cari gradiennya, M sama dengan, kita ganti dari turunannya ini dengan titiknya tadi yang x nya 1,0, berarti kita ganti dengan 1 untuk x nya. Berarti 2 dikali 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 1 2 dikurang 1, yaitu 1. Jadi kalau bisa kita gambarkan dalam koordinat kartesius seperti ini. Ini misalnya ada garis singgung. Garis singgung tadi gradiennya adalah 1. Kalau dia di pelajaran kelas 8 SMP, gradien itu adalah Y dibagi dengan X. Berarti bisa kita tuliskan M itu sama dengan Y per X. Kalau untuk mencari sudutnya, misalnya di sini alfa terhadap sumbu X kan, yang dia dibagi Y dengan X, ini gradiennya tadi 1. Perbandingan trigonometri yang dia perbandingannya Y dibagi X itu adalah depan dibagi samping, berarti kita memakainya tan. Jadi tan alfa sama dengan M. Tan alfa sama dengan tadi M nya 1. Tan berapa yang menghasilkan 1? Yaitu 45 derajat. Berarti sudutnya adalah 45 derajat. Soal yang ketiga dari persamaan garis singgung kurva,
yaitu persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 5 di titik 2,-7 adalah A 4X kurang Y tambah 3 sama dengan 0, B 4X kurang Y kurang 5 sama dengan 0, C 4X tambah Y kurang 1 sama dengan 0, D X tambah 4Y kurang 2 sama dengan 0, dan E X kurang 4Y tambah 4 sama dengan 0. Mencari persamaan garis singgung kurva, kita cari dulu untuk turunannya. Tadi kan kurvanya Y sama dengan X pangkat 2 kurang 8X tambah 5. Berarti turunannya adalah 2X kurang 8. Kemudian kita cari gradiennya, M sama dengan turunan pertama. Untuk X-nya kita ganti dengan titiknya, yaitu X-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 dikali 2 kurang 8. 2 kali 2 4 dikurang 8 adalah min 4. Setelah itu langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Untuk Y1 dan X1 nya dari sini, ini X1 dengan Y1. Berarti Y dikurang min 7 sama dengan M nya min 4 dikali X dikurang X1 nya 2. Berarti Y tambah 7 sama dengan min 4X tambah 8. Y sama dengan min 4X tambah 8 kurang 7. Y sama dengan min 4X tambah 1. Yang ini min 4X dengan 1 kita pindahkan ke sebelah kiri, menjadi min 4X pindah jadinya 4X ditambah Y positif 1 dipindahkan menjadi kurang 1 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal yang keempat tentang persamaan garis singgung kurva, yaitu persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 5X tambah 1 di titik berabsis 3 adalah, jadi berabsis 3. Kalau berabsis 3 berarti X1 nya sama dengan 3. Dari sini kita cari dulu untuk Y1. Y1 sama dengan, tadi kurvanya akar 5X tambah 1, jadi kita substitusikan X nya dengan 3. Akar 5 dikali 3 tambah 1, berarti Y1 sama dengan 5 kali 3 15 tambah 1 16. Akar dari 16 adalah 4. Selanjutnya kita cari turunan. Jadi kurvanya tadi Y sama dengan akar 5X tambah 1. Itu akan sama dengan 5X tambah 1 pangkat setengah. Diingat kembali untuk turunan fungsi yang berpangkat. Jadi kita misalkan yang berada di dalam kurung ini dengan U, yaitu U nya 5X tambah 1, maka turunan dari U adalah 5. Jadi untuk mencari Y aksennya adalah pangkatnya kita turunkan, sini setengah dalam kurung U, jadi tetap 5X tambah 1, pangkatnya kita kurangkan, berarti setengah dikurang 1 dikali dengan turunan dari U, berarti sama dengan setengah kali 5X tambah 1. Ini pangkatnya setengah dikurang 1, yaitu min setengah dikali 5, sama dengan 5, bawahnya 2, karena ini kan pangkatnya minus, dia jadi di bawah. Minus setengah berarti akar dari 5X tambah 1, gitu ya. Jadi Y aksennya adalah 5/2 kali akar 5X tambah 1. Kemudian kita cari gradiennya. M sama dengan, mencari gradien dari turunan tadi, kita ganti X nya dengan 3. Jadi kita tuliskan 5/2
per 2 akar 5 kali 3 tambah 1 sama dengan 5 per 2 akar 5 kali 3 15 tambah 1 16, berarti sama dengan 5 per 2 akar 16 itu 4, berarti sama dengan 5 per 8. Setelah itu kita masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti Y dikurang Y1 nya tadi 4, kemudian M nya 5 per 8 dikali X, X1 nya tadi adalah 3. Jadi supaya dia tidak pecahan, ini per 8 kita kalikan ke sebelah kiri. Berarti 8 dalam kurung Y kurang 4 sama dengan 5 dalam kurung X kurang 3. Tinggal kita kalikan. 8 kali Y, 8Y, 8 dikali min 4, min 32 sama dengan 5 dikali X, 5X, 5 dikali min 3, min 15. Jadinya 8Y sama dengan 5X kurang 15 ditambah 32. 8Y sama dengan 5X tambah 7. 8Y kita pindahkan ke kanan menjadi 5X kurang 8Y tambah 7 sama dengan 17 ya. Jadi jawabannya adalah 5X kurang 8Y tambah 17 sama dengan 0. Yaitu jawabannya adalah yang A. Soal kelima dari persamaan garis singgung kurva, yaitu persamaan garis singgung Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 4 yang sejajar garis Y kurang 5X tambah 4 sama dengan 0 adalah. Jadi kurvanya Y sama dengan 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 4. Kita cari turunannya dulu, yaitu 2 kali 2 4X dikurang 3. Selanjutnya tadi kan garisnya Y kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita cari gradiennya dari sini. Kita pindahkan dulu yang 5X dengan 4 ke sebelah kanan. Jadinya Y sama dengan 5X kurang 4. Dari sini kita dapat gradien pertamanya, yaitu koefisien X-nya, yaitu 5. Karena dia sejajar, maka M2 akan sama dengan M1, yaitu tetap 5. Kemudian kita akan mencari X1 dan Y1. Kita menggunakan dari gradiennya. Karena gradien itu sama dengan turunan pertama, jadi akan kita buat Y aksen sama dengan M2. Y aksennya tadi adalah 4X kurang 3 dan M-nya adalah 5. Jadi 4X sama dengan 5 tambah 3. 4X sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 2. Ini X1. Kita cari Y1. Kita substitusikan X-nya 2 ke kurvanya, yaitu 2X kuadrat kurang 3X kurang 4. Berarti kita substitusi 2 dikali 2 kuadrat kurang 3 dikali 2 kurang 4. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 2 8 dikurang 3 kali 2 6 dikurang 4. 8 kurang 6 2 dikurang 4 min 2, berarti Y1 nya min 2. Sudah dapat M, X1 dan Y1, tinggal kita substitusikan ke rumusnya, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y dikurang min 2 sama dengan M nya 5, X dikurang X1 nya 2. Berarti Y tambah 2 sama dengan 5X kurang 10.
Selanjutnya Y sama dengan 5X kurang 10 dikurang 2. Y sama dengan 5X kurang 12. Kita pindahkan yang 5X dengan 12 ke sebelah kiri menjadi Y kurang 5X tambah 12 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal yang terakhir tentang persamaan garis singgung kurva, yaitu persamaan garis singgung pada kurva Y 3X kurang 1 dikali X tambah 2 yang tegak lurus garis Y sama dengan 4 kurang X adalah, jadi tadi kurvanya Y sama dengan 3X kurang 1 dikali X tambah 2. Jadi supaya lebih mudah kita kalikan saja 3X kali X, yaitu 3X pangkat 2, 3X dikali 2, 6X, min 1 kali X, min 1 kali 2, min 2. Berarti Y sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5X kurang 2. Kita cari turunannya, Y aksen sama dengan 3 dikali 2, 6X ditambah 5. Kemudian kita cari gradiennya menggunakan persamaan garis Y sama dengan 4 kurang X. Jadi gradien yang pertama dari persamaan garis ini yaitu koefisien dari X. Koefisien X-nya adalah min 1. Karena di sini ya, kalau X-nya dia tidak ada angkanya berarti 1. Kemudian untuk gradien kedua, karena dia tegak lurus, maka gradien keduanya atau M2-nya sama dengan min 1 per M1. Berarti sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari X1 dan Y1, yaitu menggunakan Y aksen dengan M2, karena turunan pertama sama dengan gradiennya. Jadi kita tulis di sini Y aksen sama dengan M2. Tadi Y aksennya adalah 6X tambah 5 dan M2-nya 1. Berarti 6X sama dengan 1 kurang 5, 6X sama dengan min 4, X-nya adalah min 4 per 6 atau sama dengan min 2 per 3. Ini X1. Kemudian untuk Y1 kita substitusikan ke kurva awal, yaitu 3 dalam kurung min 2 per 3 pangkat 2 ditambah 5 dikali min 2 per 3 dikurang 2. Berarti sama dengan 3 min 4 per 9 dikurang 10 per 3 kurang 2. Sama dengan, ini dicoret tinggal 3, berarti min 4 per 3 dikurang 10 per 3 dikurang 6 per 3 sama dengan min 4. Oh, ini tadi enggak min ya, karena dia pangkat 2. Jadi 4 kurang 10 kurang 6, yaitu 8 per 3. Dari sini kita masukkan ke rumusnya, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti Y dikurang 8 per 3 sama dengan M-nya 1 dikali X kurang min 2 per 3. Jadi Y kurang 8 per 3 sama dengan X tambah 2 per 3. Karena ada per 3-nya, jadi ini semua kita kalikan dengan 3 menjadi 3Y kurang 8 sama dengan 3X tambah 2. Kemudian 3Y sama dengan 3X tambah 2 tambah 8. 3Y sama dengan 3X tambah 10. Selanjutnya lagi, yang Y
kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 3x kurang 3y tambah 10 sama dengan 0. Jawaban yang sesuai tadi adalah yang C. Selanjutnya saya akan membahas tentang interval fungsi naik dan fungsi turun. Di sini nanti ada 4 soal ya, yaitu 2 tentang interval naik dan 2 lagi tentang interval turun. Soal yang pertama, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 naik pada interval. Jadi untuk mencari interval di sini kita cari turunannya. Tadi fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Jadi turunannya f aksen x sama dengan 2 dikali 3 6x pangkat 2 ditambah 3 kali 2 6x. Kalau pertanyaannya adalah naik pada interval, berarti turunannya f aksen x harus lebih besar dari 0. Jadi tadi f aksennya yaitu 6x kuadrat ditambah 6x lebih dari 0. Sama-sama ada 6 dan ada x, berarti kita keluarkan 6x, sisanya tinggal x tambah 1 lebih dari 0. Dari sini kita jangan pakai yang ini dulu ya, tapi kita sama dengankan 0. 6x sama dengan 0, maka x-nya adalah 0. Kemudian x tambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1. Untuk mencari intervalnya, kita pakai dengan uji wilayah. Jadi uji wilayah tadi min 1 dengan 0. Diingat kembali pelajaran kelas 10-nya tentang uji wilayah pertidaksamaan. Jadi ada min 1 dengan 0. Kalau di antara min 1 dan 0 berarti ada min setengah. Kita coba min setengah, kita masukkan ke fungsi yang ini. Kita ganti x-nya min setengah. Berarti min setengah pangkat 2 yaitu min 1 per min setengah pangkat 2 hasilnya 1 per 4. 6 dikali 1 per 4 berarti 6 per 4. Ditambah 6 dikali min setengah yaitu min 3. 6 per 4 dikurang 3 hasilnya adalah minus. Jadi yang di tengah sini min. Kemudian kalau yang di sebelah kanan setelah 0 ada 1, kita substitusikan kembali ke sini 1 x nya berarti 1 pangkat 2 itu 1, 6 kali 1 6. Kemudian 6 dikali 1 6, 6 tambah 6 itu 12, positif. Berarti sebelah kanan positif. Di sebelah kirinya min 2, kita ganti di sini min 2. Min 2 pangkat 2 4, 4 kali 6 24. Kemudian 6 dikali min 2 min 12. 24 dikurang 12 tetap 12, berarti hasilnya positif. Sebelah sini positif lagi. Tadi kan yang diambil lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti wilayah yang kita ambil adalah wilayah positif. Berarti yang sini ke kanan dan ke kiri. Berarti dapatlah intervalnya x kurang dari min 1 atau x lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang kedua tentang fungsi naik dan fungsi turun, yaitu fungsi fx sama dengan x kurang 1 dikali x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 naik pada interval. Jadi tadi fungsinya fx sama dengan x kurang 1 dikali x pangkat 2 ditambah 4x kurang 5. Diingat kembali pada turunan fungsi aljabar. Kalau dia fungsinya perkalian seperti ini, kita misalkan yang pertama itu U dan yang kedua adalah V. Jadi kita tulis dulu U sama dengan X kurang 1. Maka turunan dari U adalah 1.
Selanjutnya V yaitu X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5. Jadi turunan dari V nya adalah 2X tambah 4. Kita cari turunannya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. U aksennya 1 dikali V nya X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 ditambah V aksennya 2X tambah 4 dikali dengan U nya X kurang 1 sama dengan X pangkat 2 tambah 4X kurang 5 ditambah, kita kalikan 2X kali X, 2X pangkat 2, 2X kali min 1 min 2X, 4 kali X berarti 4X, 4 kali min 1 min 4 sama dengan yang sama-sama pangkat 2, X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 yaitu 3X pangkat 2. Yang X biasa 4X dikurang 2X berarti 2X ditambah 4X sama dengan 6X. Min 5 dikurang 4 yaitu min 9. Tadi katanya naik pada interval berapa? Berarti kalau naik yaitu F aksen X nya harus lebih dari 0. Jadi turunannya tadi 3X pangkat 2 ditambah 6X kurang 9 lebih dari 0. 3, 6, dan 9 sama-sama bisa bagi 3, yaitu tinggal X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 lebih dari 0. Ini kita faktorkan. X, X belakangnya minus, berarti perkaliannya positif dengan negatif. Minus 3 perkaliannya adalah 3 dikali dengan min 1. 3 kali min 1 min 3, 3 ditambah min 1 adalah 2. Jadi untuk mencari intervalnya ini kita jangan pakai dulu ya tandanya ya. Jadi tetap X tambah 3 sama dengan 0, X nya sama dengan min 3, atau X kurang 1 sama dengan 0, X nya sama dengan 1. Jadi kita buat intervalnya untuk uji wilayahnya min 3 dengan 1. Di antara min 3 dengan 1 kita misalkan dengan 0. Jadi kita substitusikan ke sini. 3 dikali 0, 0 ditambah 6 kali 0, 0 dikurang 9 berarti min 9. Jadi tengah-tengahnya ini adalah negatif. Selanjutnya yang di sebelah kanan, setelah 1 kita ambil 2. Kita substitusikan lagi. 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12 ditambah 6 kali 2 12. 12 tambah 12 sudah 24 dikurang 9 yaitu 15, berarti positif. Selanjutnya di sebelah kiri dari min 3 kita ambil min 4. Kita masukkan lagi ke sini. Min 4 pangkat 2 16 kali 3, 16 dikali 3 yaitu 48 ditambah 6 kali 4 24. 48 tambah 24 sudah 72. 72 kurang 9 yaitu 63, berarti positif. Karena intervalnya tadi lebih besar dari 0, kita ambil yang positif, yaitu X kurang dari minus 3 atau X lebih dari 1. Jawabannya adalah yang B. Soal yang ketiga dari fungsi naik dan fungsi turun, yaitu fungsi fx sama dengan 2/3 X pangkat 3 ditambah 3/2 X pangkat 2 kurang 9X kurang 2. Turun pada interval.
Jadi fungsinya fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 tambah 3/2 x pangkat 2 kurang 9x kurang 2. Kita cari turunannya. F aksen x sama dengan 2/3 dikali 3 yaitu 2. X pangkat 3 ditambah 3/2 dikali 2 tinggal 3x. Ini pangkat 2 tadi. Kemudian min 9. Tadi pertanyaannya adalah turun pada interval berapa? Berarti kalau turun f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi tadi turunannya 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 9 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. Depannya 2, berarti ada yang 2x dan ada yang x. Belakangnya min 9. Min 9 itu bisa perkalian 9 kali 1 bisa 3 kali 3 karena dia minus. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Di sini karena 9 itu 3 kali 3, langsung aja kita tuliskan. Kemudian untuk positif dan negatifnya saya letakkan positifnya di sebelah kanan dan negatifnya sebelah kiri. Jadi untuk mencari tengahnya itu kita kalikan tengah kali tengah dengan pinggir kali pinggir dijumlahkan. Jadi min 3 dikali x min 3x, 2x dikali 3 6x. Min 3x ditambah 6x adalah 3x. Jadi kita buat dulu. 2x kurang 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3, berarti x nya adalah 3/2. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0, x nya sama dengan min 3. Selanjutnya kita akan mencari wilayahnya. Mencari wilayahnya tadi min 3 dengan 3/2. Kita ambil yang di tengah-tengahnya itu, misalnya kita ambilnya 0. Kita masukkan ke sini 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang 9, hasilnya min 9. Berarti min 9 tengahnya minus. Ambil sebelah kanan, di sini 3/2. Di sebelah kanan dari 3/2 kita ambil 2. Jadi masukkan ke sini 2 pangkat 2 4 kali 2 8 ditambah 3 kali 2 6, 8 tambah 6 14 kurang 9 5, berarti positif. Selanjutnya di sebelah kiri dari min 3 kita ambil min 4, kita substitusikan. Min 4 pangkat 2 16 dikali 2 32 ditambah min 4 kali 3 min 12. Tadi 32 kurang 16 yaitu 16 kurang 9 7, positif. Karena tadi intervalnya kurang dari 0, kurang dari 0 itu berarti yang negatif. Kita ambil yang negatif sebelah sini. Jadi intervalnya adalah min 3 kurang dari x kurang dari 3/2. Jawabannya adalah yang C. Soal yang terakhir dari fungsi naik dan fungsi turun yaitu fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 2x tambah 6 turun pada interval. Jadi fungsinya tadi fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 2x tambah 6. Kita cari terlebih dahulu turunannya. F aksen x sama dengan 4 dikali 3 12x pangkat 2 dikurang 5 kali 2 10x ditambah 2. Karena pernyataannya tadi turun pada interval. Kalau turun pada interval berarti f aksen x nya kurang dari 0. Tadi f aksen x nya 12x pangkat 2 dikurang 10x tambah 2 kurang dari 0. 12, 10, dan 2 sama-sama kita bagi 2 yaitu 6x pangkat 2
dikurang 5x tambah 1 kurang dari 0. Kita faktorkan. 6 itu bisa 3x dikalikan 2x, belakangnya positif 1, tengahnya negatif, berarti perkaliannya minus dengan minus 1, yaitu cuman 1 kali 1. Jadi coba min 1 dikali 2x min 2x, min 3 dikali min 1 min 3x, min 2x ditambah min 3x hasilnya adalah min 5x. Jadi kita buat dulu. 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, maka x nya sama dengan 1/3. Kemudian 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x nya sama dengan 1/2. Kita buat intervalnya 1/3 dengan 1/2. Jadi kita ambil yang pinggir-pinggirnya dulu deh. Di sebelah kanan dari setengah kita ambil 1. Jadi kita substitusikan ke sini. 12 dikali 1 12, dikurang 10 kali 1 10, berarti 12 kurang 10, 2 tambah 2 4, berarti positif. Sebelah kanan positif. Kemudian kita ambil di sebelah kiri dari 1/3, kita ambil 0. Berarti 12 kali 0 0, dikurang 10 kali 0 0, ditambah 2 positif 2, berarti positif lagi. Biasanya kalau setelah positif ada negatif baru positif lagi, jadi tengahnya adalah negatif. Karena tadi intervalnya kurang dari 0, kita ambil wilayah yang negatif, yaitu sini. Berarti berada di tengah-tengah, intervalnya yaitu 1/3 kurang dari x kurang dari 1/2. Jawabannya adalah yang E. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang nilai dan titik stasioner. Nanti ada 4 soal ya. Soal pertama dari nilai stasioner yaitu nilai stasioner dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x tambah 1 adalah fungsinya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 8x tambah 1. Kita cari turunannya. F aksen x sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8. Untuk mencari nilai stasioner, turunannya harus sama dengan 0. Berarti f aksen x sama dengan 0, yaitu x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. X belakangnya positif, tengahnya negatif, berarti perkaliannya negatif kali negatif. 8 itu bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4. Di sini yang memenuhi yaitu 2 dengan 4. Karena negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6. Jadi kita dapatkannya x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Atau x kurang 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Jadi kita mencari nilai stasioner, kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi yang awal ini tadi. Dan x sama dengan 4 juga ke fungsi awal. Jadi untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 8 kali 2 tambah 1 sama dengan 1/3 dikali 8 dikurang 3 kali 4 ditambah 16 tambah 1 sama dengan 8/3 dikurang 12 tambah 17 sama dengan 8/3 ditambah 5. Berarti sama dengan 8/3 ditambah 15/3 sama dengan 23/3. Selanjutnya untuk x sama dengan 4, berarti f4 sama dengan 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurang 3 kali 4 pangkat 2 tambah
8 kali 4 tambah 1 sama dengan 1/3 dikali 64 dikurang 3 kali 16 ditambah 32 tambah 1 sama dengan 64/3 dikurang 48 tambah 33 sama dengan 64/3 dikurang 15, berarti sama dengan 64/3 dikurang 45/3 sama dengan 19/3. Jadi jawabannya yaitu 19/3 dan 23/3, yaitu yang C. Soal yang kedua, titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 tambah setengah x pangkat 2 kurang x tambah 1 adalah fungsinya f(x) sama dengan 2x pangkat 3 ditambah setengah x pangkat 2 kurang x tambah 1. Turunannya adalah 6x pangkat 2 ditambah x kurang 1. Mencari titik stasioner berarti kita harus mencari nilai stasionernya dulu, yaitu langkah awalnya adalah turunannya sama dengan 0. Berarti 6x pangkat 2 ditambah x kurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan 3x dan 2x. 1 berarti perkaliannya 1 dan 1. Karena dia negatif berarti ada yang satu positif dan ada satu negatif. Sebelah sini negatif, sini positif. Jadi 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/3. Atau 2x tambah 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min 1/2. Jadi kita cari nilai stasionernya dulu. Untuk x sama dengan 1/3, maka f 1/3 sama dengan 2 dikali 1/3 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 1/3 pangkat 2 dikurang 1/3 tambah 1. Berarti sama dengan 2 dikali 1/27 ditambah 1/2 dikali 1/9 dikurang 1/3 tambah 1 sama dengan 2/27 ditambah 1/18 dikurang 1/3 tambah 1. Di sini penyebutnya 27, 18 dan 3. Kita samakan menjadi per 54. 54 bagi 27 yaitu 2. 2 kali 2 4. 54 bagi 18 3. 54 bagi 3 18. Sini 54. Berarti hasilnya adalah 43/54. Jadi ini kita dapatkan titiknya. Tadi x-nya 1/3, y-nya 43/54. Selanjutnya untuk x sama dengan min setengah, berarti f dari min setengah sama dengan 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah setengah dikali min setengah pangkat 2 dikurang min setengah tambah 1 sama dengan 2 dikali min 1/8 ditambah setengah kali 1/4, min ketemu min jadi tambah setengah ditambah 1.
berarti sama dengan min 2 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah setengah ditambah 1 yaitu 3 per 2. Ini cuman penyebutnya 8 dan 2, kita jadikan per 8. Tetap min 2, di sini 1, 8 bagi 2 4 kali 3 12. Berarti hasilnya min 2 tambah 1 min 1 tambah 12 yaitu 11 per 8. Jadi kita dapat titiknya adalah min 1 per 2, 11 per 8. Jadi titik yang kita dapat tadi 1 per 3, 43 per 54 dan min 1 per 2, 11 per 8. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal yang ketiga, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 tambah 9x tambah 9. Fungsi fx mempunyai nilai stasioner pada x sama dengan min 3. Untuk nilai a sama dengan, jadi tadi fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 tambah ax pangkat 2 tambah 9x tambah 9. Kita cari dulu turunannya. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2ax tambah 9. Kalau dia stasioner berarti turunannya sama dengan 0. Jadi kita tuliskan 3x pangkat 2 ditambah 2ax tambah 9 sama dengan 0. Terus tadi katanya stasioner pada x sama dengan min 3. Jadi kita substitusikan x-nya dengan min 3. Berarti 3 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 2a kali min 3 tambah 9 sama dengan 0. Min 3 pangkat 2 itu 9 dikali 3 27. 2a kali min 3 min 6a tambah 9 sama dengan 0. 27 tambah 9 adalah 36 sama dengan 0. Berarti min 6a sama dengan min 36, a nya sama dengan 6. Jadi dapatlah a nya sama dengan 6, yaitu a juga. Soal terakhir dari nilai stasioner yaitu tentang koordinat titik belok ya. Koordinat titik belok fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 12x tambah 8 adalah fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 12x tambah 8. Kita cari turunan pertama yaitu 3x pangkat 2 ditambah 12x tambah 12. Untuk koordinat titik belok kita mencarinya sampai turunan yang kedua. Jadi turunan keduanya 3 kali 2 6x ditambah 12. Titik belok turunan kedua sama dengan 0. Jadi turunan kedua sama dengan 0 yaitu 6x tambah 12 sama dengan 0, 6x sama dengan min 12, x nya sama dengan min 2. Setelah dapat x nya min 2 baru kita substitusikan ke fungsi awal yang fx. Jadi f2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 tambah 8. Min 2 ya. Jadi min 2 pangkat 3 min 8 ditambah min 2 pangkat 2 4 kali 6 24. 12 kali min 2 min 24 tambah 8. Ini hasilnya 0. Berarti koordinat titik beloknya x nya min 2, y nya 0, yaitu min 2,0 yang B.
Selanjutnya ini yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Oke. Soal pertama untuk nilai maksimum dan minimum, yaitu nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 9x adalah, jadi fungsinya f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 9x. Kita cari turunan pertama, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 6x kurang 9. Jadi sama seperti kita mencari nilai stasioner, yaitu turunannya sama dengan 0. Berarti 3x pangkat 2 tambah 6x kurang 9 sama dengan 0. 3, 6, 9 sama-sama bisa bagi 3, berarti tinggal x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan x. Di sini min berarti tambah dengan kurang. Perkaliannya 3. Berarti 3 kali 1, karena 3 kurang 1 hasilnya 2. Jadi kita dapatkan x tambah 3 sama dengan 0, x nya sama dengan min 3, atau x kurang 1 sama dengan 0, x nya sama dengan 1. Jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, kita substitusikan untuk x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1 ke fungsi yang awal ini. Jadi kita cari dulu untuk x sama dengan min 3, berarti f min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 dikurang 3 kali min 3 pangkat 2 dikurang 9 kali min 3, sama dengan min 3 pangkat 3 yaitu min 27 dikurang 3 min 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 27 sama dengan min 27 kurang 27 tambah 27. Ini tadi tambah, berarti sama dengan min 27 tambah 27 0 ditambah 27 hasilnya 27. Kemudian kalau untuk x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 9 kali 1. Berarti 1 tambah 3 kurang 9. 1 tambah 3 4 kurang 9 min 5. Berarti nilai yang pertama tadi 27, nilai kedua min 5. Berarti yang paling besar atau yang maksimum adalah 27 yang ini. Berarti jawabannya adalah E. Soal kedua, fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 kurang 18x pangkat 2 tambah 15x kurang 20 pada interval 0 sampai 3 mencapai maksimum untuk nilai x sama dengan. Jadi di sini fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 kurang 18x pangkat 2 tambah 15x kurang 20. Kita cari turunannya, f aksen x sama dengan 12x kuadrat kurang 36x tambah 15. Jadi untuk mencari nilai maksimum, yaitu turunannya sama dengan 0. Jadi 12x pangkat 2 kurang 36x tambah 15 sama dengan 0. 12, 36, 15 sama-sama kita bagi 2 menjadi 4x pangkat 2 dikurang 12x tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan 4x itu kita pisah menjadi 2x dan 2x. Di sini positif 5, sini negatif. Berarti perkaliannya negatif kali negatif, karena 5 itu hanya 5 dan 1. Jadi kita dapatkan 2x kurang 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5, x nya sama dengan 5 per 2. Kemudian 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x nya sama dengan 1 per 2.
intervalnya tadi dari 0 sampai 3. Kemudian kita cari dari sini, X-nya dapatnya 5/2 dan 1/2. Ini dua-duanya sama-sama masuk dalam interval. Jadi kalau kita lihat dari optionnya tadi yang adanya 0,5, berarti inilah jawabannya, yaitu A 0,5. Soal yang ketiga, suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X kurang 90 tambah 1.200 per X, Rp100.000. Agar biaya proyek minimum, proyek harus diselesaikan dalam waktu titik-titik hari. Jadi seperti ini sudah masuk ke soal cerita. Jadi kita buat dulu untuk fungsinya, karena di sini tentang biaya, kita tulislah dia fungsinya BX. Tadi di sini biaya itu 3X kurang 90 tambah 1.200 per X, itu per hari. Jadi harinya itu adalah X, kita kalikan X dikali 3X kurang 90 ditambah 1.200 per X. Jadi BX sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 90X tambah 1.200. Agar biaya minimum, berarti kita cari turunannya dulu. Turunannya sama dengan 6X kurang 90. Minimum berarti turunannya sama dengan 0. Berarti 6X kurang 90 sama dengan 0. 6X sama dengan 90, X-nya adalah 15. Jadi supaya biayanya minimum, proyeknya harus selesai dalam waktu 15 hari. Itu jawabannya yang A. Soal yang keempat, suatu perusahaan memiliki X karyawan yang masing-masing memperoleh gaji 150X kurang 2X pangkat 20.000 rupiah. Total gaji seluruh karyawan akan mencapai maksimum jika jumlah karyawannya adalah. Jadi kita buat dulu untuk fungsinya, karena di sini tentang gaji, saya buat GX. Tadi banyak karyawan di sini X, dan rumus gajinya 150X kurang 2X pangkat 2. Jadi ditanya jumlah karyawannya kan. Berarti untuk GX-nya yaitu X dikalikan dengan 150X kurang 2X pangkat 2. Berarti GX sama dengan X kali 150X, yaitu 150X pangkat 2 dikurang 2X pangkat 3. Kita cari turunannya. 150 dikali 2 300X dikurang 2 kali 3 6X pangkat 2. Supaya maksimum berarti turunannya sama dengan 0. Berarti 300X dikurang 6X pangkat 2 sama dengan 0. 300X dengan 6X pangkat 2 sama-sama bisa kita bagi dengan 6X. 300X bagi 6X yaitu 60 dikurang 6X pangkat 2 dibagi 6X, sisanya X sama dengan 0. 6X sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, atau 50 kurang X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 50. Jadi jumlah karyawannya supaya maksimum yaitu harus 50 orang. Jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 2X tambah 6 cm dan lebarnya 5 kurang X cm. Luas maksimum persegi panjang adalah, jadi kita buat dulu untuk persamaannya. Misalnya LX sama dengan, karena dia persegi panjang, yaitu rumusnya panjang dikali lebar. Berarti LX sama dengan panjangnya tadi 2X tambah 6 dan lebarnya 5 kurang X. Jadi boleh kita langsung kalikan.
2x kali 5 10x, 2x kali min x, min 2x pangkat 2, 6 kali 5 30, 6 dikali min x, min 6x. Berarti rumus luasnya yaitu min 2x pangkat 2, 10x kurang 6x berarti 4x tambah 30. Untuk mencari luas maksimum, berarti kita cari dulu untuk turunannya. Berarti turunan dari luasnya yaitu min 4x ditambah 4. Kemudian luas maksimum itu turunannya harus sama dengan 0. Berarti min 4x tambah 4 sama dengan 0. Min 4x sama dengan min 4, x-nya sama dengan 1. Jadi kita substitusikan x sama dengan min 1 ke Lx-nya tadi. Berarti L1 sama dengan min 2 kali 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 tambah 30. Sama dengan min 2 tambah 4 tambah 30. Min 2 tambah 4 itu 2 ditambah 30 sama dengan 32. Berarti jawabannya adalah 32 cm persegi. Oke, cukup segini aja untuk video kali ini tentang pembahasan soal-soal tentang penerapan turunan atau aplikasi turunan. Jadi semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jadi saya mohon untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.